Selamat datang kembali di kajian secara lokal, secara mikro, history. Mikro history yang akan tetap membawa kita ke wilayah Brang Kidul, wilayah Tulungagung bagian timur, berdekatan dengan Blitar yang memiliki berbagai jejak kesejarahan untuk melihat bagaimana transisi periode pra-Islam dan menuju ke periode Islam. Dalam perbincangan pendahuluan kita telah menetapkan bahwa wilayah Aryo Jeding itu menyimpan jejak sejarah yang sangat lama ya. Kita masih bersama dengan Mas Dwi Cahyono, arkeolog sejarawan kebanggaan kita. Mas, kita akan lebih berfokus ke area pemakaman Kepatihan yang dikonotasikan dengan tokoh penting bernama Ki Ageng Sengguro. Nama ini saya saja tidak familiar, mungkin banyak orang tidak familiar karena tentu sebagai nama lebih dekat dengan Malang daripada Tulungagung. Tapi lalu tiba-tiba makamnya berada di Tulungagung dan persis berada di jantung pusat dari wilayah Aryo Jeding. Gimana itu ceritanya, Mas? Baik ya. Saya akan mengawali dengan membicarakan terlebih dulu tentang sumber-sumber data apa yang bisa kita gunakan untuk menyingkapkan kesejarahan masa transisi ini ya. Sumber data yang pertama itu adalah sumber data artefaktual ya. Artefaktual. Jadi kita menjumpai adanya jejak-jejak artefak ya. Jadi tinggalan budaya yang fisis material. Yang ada di Aryo Jeding yang dari tinggalan itu tergambar bahwa muasalnya dari masa Islam ya. Ini sumber data artefaktual. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya juga sumber data ekofaktual ya. Jadi lingkungan fisis alamiah ya. Kita akan perhitungkan misalnya posisi pada berantas. Ini penting ya. Karena berantas kan mengalir panjang Pak Kol. Dari kalau di mata airnya itu ada di Batu sekarang, itu kemudian mengalir lewat kota Malang bagian selatan Kepanjen, Blitar, kemudian masuk Tulungagung, Kediri dan seterusnya, itu ya. Jadi ekofaktual berantas itu ya. Itu ini sumber data yang patut juga kita perhitungkan ya. Nah kemudian, ini data yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita gunakan itu adalah sumber data oral. Oral history ya. Oral history itu ya. Oral history atau keoralan sebenarnya ya, kelisanan ya. Ya boleh kelisanan. Kedua-duanya bisa ya. Karena memang hadirnya itu dalam bentuk lisan. Jadi kalau sejarah itu ya sejarah lisan ya. Atau cerita itu cerita lisan itu ya. Nah ini oral history ini juga ada oral story ya, cerita lisan ini juga dengan konteks kesejarahannya ini kita juga akan jadikan sumber data. Nah sumber data berikutnya yang juga kita bisa manfaatkan yang keempat itu adalah sumber data toponimi. Nama-nama juga perlu kita cermati ya. Kita cermati. Nah, baik nama yang ada di Tulungagung, di Blitar atau di Malang gitu ya. Toponimi ini kita cermati. Nah, berdasarkan sumber data itu, ragam sumber data itu paling tidak 4 jenis sumber data itu kita mencoba untuk menyingkapkan tentang ini misteri ya Pak Gul. Masih merupakan misteri tentang siapa jati diri dari Ki Ageng Sengguro gitu ya. Nah, karena ini misteri ya, data-data yang sampai ke tangan kita seoptimal mungkin kita sumber data yang sampai ke tangan kita dapat mungkin kita optimalkan data yang terkandung di dalamnya dan kita gunakan untuk bagaimana memperoleh gambaran tentang kesejarahan masa transisi di areal ini ya. Nah, yang pertama saya akan berangkat dari sumber data artefaktual ya. Nah, data artefaktual itu kita dapati di area makam ya. Sekarang ini hadir itu sebagai makam ya. Makam Aryo Jeding ya, atau juga disebut dengan makam
Kepatian ya, atau disebut juga dengan makam Ki Ageng Sengguro gitu ya. Nah, ini area makam yang letaknya tepat ya di sisi selatan Berantas gitu ya. Sisi selatan Berantas, bahkan makam yang disebut-sebut sebagai makam Ki Ageng Sengguro sendiri itu pas di pinggir, Pak. Pas di pinggir Berantas, pas di pinggir Berantas, pas di pinggir Berantas itu. Makam-makam yang lain lebih ke selatan malahan ya. Ini pas di pinggir Berantas. Nah, tidak hanya satu titik ya yang ada jejak kuno, itu paling tidak ada 3 titik ya sekarang yang di samping pas areal makam yang disebut dengan makam Ki Ageng Sengguro itu ada di timurnya lagi dan ada di sebelah timurnya lagi. Paling tidak ada 3 titik ya. 3 titik makam ya. 3 titik jejak tua ya. Jejak tua. Yang kalau makam katakanlah makam tua di situ. Yeah. Walaupun sebaran tinggal arkeologisnya itu sampai ke agak tengah dari makam itu. Nah, jadi di areal ini kita bisa mendapati jejak-jejak yang berupa misalnya bata-bata kuno ya, Pak. Bata kuno ya. Ya, bata-bata yang ukurannya besar, di samping bata-bata dari yang lebih menunjuk pada era Majapahitan ya. Dengan tebal kurang lebih 7 cm gitu ya, tebalnya. Kita juga mendapati bata yang ukurannya lebih tebal ya, dari 8-9 lah, walaupun tidak sampai di atas 10 ya. Artinya ini menunjuk dari era yang lebih tua. Ukurannya juga ada yang berukuran besar ya. Besar yang memang menunjuk pada pra Majapahit ya. Pra Majapahit. Nah, jadi bata-bata itu kita dapati ya di samping balok-balok batu ya. Ada umpak juga di situ ya. Nah, bahkan beberapa yang menarik perhatian kita dalam bentuk balok batu ya, Pak. Dalam bentuk balok batu kita mendapati juga balok-balok batu berornamen. Ada ornamentasi ya. Yang sayang sekali balok-balok batu itu disusun acak ya. Sekarang disusun acak menjadi pagar keliling dari makam Ki Ageng Sengguro itu. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa apa yang sekarang berupa pagar keliling ya dari makam Ki Ageng Sengguro itu sebenarnya adalah residu, sisa-sisa ya. Sisa-sisa bangunan dari masa yang lebih awal. Baik. Lebih awal. Apakah itu dari masa Majapahit atau pada masa yang lebih awal lagi dari masa Majapahit. Nah, itu kita dapati. Selain balok-balok batu dengan ornamen itu, kita juga mendapati adanya balok-balok batu dengan pelipit-pelipit ya. Ada yang pelipit persegi, ada pelipit yang sisi genta, ada pelipit. Nah, ini ya. Nah, ini adalah balok-balok batu yang memang terbiasa hadir pada balok-balok batu dari era Hindu-Buddha, Pak. Masa Majapahit atau sebelumnya ya, sebelumnya. Nah, ini kita dapati seperti itu. Begitu juga bata yang. Nah, saya kurang mendapat informasi ya, apakah di situ juga pernah ditemukan misalnya kayak di areal makam itu ya, seperti misalnya benda-benda dari bahan keramik ya. Tapi sebaran terakota ya, jadi gerabah terakota atau gerabah ya. Dari masa tua ya. Itu dalam bentuk pecahan ya. Kan banyak pecah ya, karena kena gali untuk membuat lubang kubur itu ya. Itu sebarannya cukup luas. Ya hampir di seluruh area makam. Nah, jadi artinya bahwa sebenarnya situs ini situs yang cukup luas ya. Ya paling tidak gambarannya hampir seluruh area makam, sampai sisi yang paling timur makam, sampai hampir sisi baratnya, ke selatan itu ya hampir seluruh sisi selatan area makam. Tapi memang yang lebih padat itu ketika lebih menuju ke arah sungainya, ke arah sungai ya, yang lebih padat. Itu lebih banyak temuan ya. Baik yang ke arah timur atau ke arah baratnya, tapi semakin ke arah selatan itu memang lebih makin berkurang gitu ya. Sehingga artinya pilihan tinggal di tepian Berantas yang makin menuju ke tepi itu lebih dipilih ya, karena jejak-jejak temuannya berkisar di itu, dan itu berderet ya, dengan panjang yang lumayan panjang itu ya. Sebaran temuan ini panjangnya ya 100 meter lebih ya, itu mungkin sekitar hampir 150 hampir 200 meter ya. Ini memanjang gitu ya. Nah, ini saya kira potensi temuan yang penting juga untuk kita perhitungkan gitu ya, di areal makam ini ya. Nah, tapi
jadi ada jejak-jejak yang berasal dari masa hidup Buddha, tapi ada jejak-jejak yang berasal dari masa perkembangan Islam. Jadi memang kita mendapati adanya jejak-jejak yang kalau di ketinggalan Islam itu kan jejak kubur ya. Kalau kita kalau bicara kubur itu ada yang penting itu ada nisan dan jirat. Ada nisan dan jirat. Ada jirat. Kalau orang Jawa menyebut jirat itu kijing ya. Kijing. Nah, beberapa nisan tua kita temukan, termasuk nisan dari Ki Ageng Sengguru itu walaupun pecah ya, yang di kanan kiri bagian atasnya sudah pecah, tapi masih kita bisa melihat bentuknya, kemudian ragam hiasnya dengan ragam hias tumpal ototrof itu yang di tengah itu masih kita lihat dengan ornamennya yang berbentuk floral itu. Ini terlihat sebagai model-model makam tua ya, nisan tua ya, nisan tua, dan beberapa yang lain masih juga kita dapati beberapa nisan tua semacam itu ya, semacam itu. Termasuk juga kijing lama ya, kijing lama, jirat lama. Hanya saja sekarang yang jirat yang dipasang di semacam jirat ya, yang di tempat yang di makamnya Ki Ageng Sengguru itu sebenarnya sudah jirat lamanya sudah terbongkar sih gitu. Saya lihat susunan jiratnya itu sudah acak itu ya, bercampur dengan balok-balok batu, ada bata dan sebagainya. Artinya jiratnya sudah terbongkar gitu. Jiratnya ya, jirat yang lama terbongkar. Tapi bahwa kemungkinan dulu ada jirat ya, jirat tuanya itu bisa saja dan itu mengingatkan kita pada jirat-jirat yang ya di Panturahan lah. Jirat Panturahan itu. Yang era-era Pantura ya. Nah, berarti kalau itu kan ya di tahun-tahun 1500-an, 1600 gitu ya. Nah, jadi artinya indikator bentuk nisan, bentuk jirat, ragam hias ini memang menunjuk pada nisan-nisan yang berusia tua. Apakah 500-an ya? Mungkin 500-nya tidak di awal ya, 1500 ya. 1500-nya tidak 1500 awal tapi mengarah ke 1500 akhir ya. Yang kalau di periodisasi kesejarahan Nusantara ini masuk masa pertumbuhan sampai ke masa perkembangan Islam. Pertumbuhan sampai ke masa perkembangan Islam. Jadi sekali lagi situs makam yang disebut dengan makam kepatihan ini kita mendapati jejak-jejak dari masa hidup Buddha, tapi juga jejak-jejak dari masa yang lebih kemudian, masa pertumbuhan dan masa perkembangan Islam. Ya, nanti kalau ini kita riset ya Pak Akol, kita risetkan, nah ini itu perlu kita buat deskripsinya, kita kemudian kelompokkan mana yang dari masa hidup Buddha, masa yang dari dari masa pertumbuhan Islam, mana yang dari masa perkembangan Islam, sehingga apa yang kemudian kalau kita katakan di sini ada situs lintas masa gitu itu terdukung ya. Moga-moga juga ada informasi dari warga tentang adanya temuan-temuan sebelumnya. Apakah ada yang keramik, uang gopok ya, uang Chinese Chinese coin itu misalnya ya. Itu saya belum mendapatkan data ke arah sana ya, karena mungkin riset juga belum mendalam ya dilakukan di situ ya. Nah, kembali ke situ ya, makam ini kemudian disebut-sebut salah satu ya di antara makam kuno yang ada di situ. Ada beberapa jirat dan nisan yang disebut dengan makam kuno di situ adalah jirat dan nisan dari seorang tokoh ya. Yang disebut dengan Ki Ageng Sengguru ya, Ki Ageng Sengguru. Jadi ada honorific prefix ya, jadi kata sandang Ki Ageng sebelum kata Sengguru, Ki Ageng Sengguru. Nah, kalau sebagai sebutan, sebutan Ki Ageng itu sebutan muda sih Pak Akol. Itu sebutan muda ya. Setelah pada Jawa Baru ya. Karena katanya kata yang digunakan Ageng. Kalau lebih tua mestinya tidak Ki Ageng, Ki Hageng lah. Ki Hageng. Pakai H ya, tapi hanya lesap di sini ya. Dan sebutan Ki untuk seorang tokoh yang penting itu memang lebih agak mudah sih gitu. Kalau sebelumnya saya kira tidak Ki ya, misalnya bisa kata Pu atau nah ini Ki itu di era-era Mataraman lah itu. Di era Mataram ya. Nah, saya kira sebagai sebuah sebutan Ki Ageng Sengguru itu adalah sebutan yang baru hadir ya. Itu pada masa
Kasultanan Mataram Kasultanan sampai sekarang. Mataram, Artinya ya. sebutan muda. Tapi bukan berarti bahwa tokoh ini tokoh dari era Mataram. Baik. Bukan berarti loh ya. Iya, Nah, iya, penyebutannya saja, unsur penyebutannya Iya. itu menggunakan unsur penyebutan muda, tapi tokohnya sebenarnya sudah hidup di era sebelumnya. Nah, yang dinamai dengan Ki Ageng Sengguro, mirip dengan yang di Malang misalnya Ya. Ki Ageng Gribek gitu ya. Seperti dalam kasus Ki Ageng Gribek, Mas ya. Iya. Ada Ki Ageng Gribek senior junior. Iya, iya, iya. Ada kemungkinan nggak lokasi makam ini mengarahkan kita pada tanda-tanda adanya tokoh yang berlapis Iya, iya. dengan nama yang sama? Betul. Kalau saya lihat detail bentuk makam ya, Betul. itu memang makam-makam yang ada di Kepatihan. lokasi ini ya, di Ya. makam Kepatihan ini memang berasal dari waktu-waktu yang berbeda ya. Oke. Bahkan sampai sekarang Sampai ya, sekarang, masih ya. digunakan sebagai Ya. makam ya. Ya. Nah, di masa yang tua itu tergambar ada yang jejak-jejak yang awal ya, yang di mungkin tahun-tahun 1500-an gitu ya. Ya. Hampir mendekati 600 lah. Baik. Itu, tapi juga ada yang lebih muda lagi, yaitu di era-era Kasultanan Mataram ya. Mataram. Nah, itu. Nah, dan orang seringkali menyebut tokoh-tokoh yang ada di satu daerah itu ya dengan nama daerahnya saja. Misalnya kalau kita menyebut Sunan Giri itu bukan hanya Sunan Giri sebagai wali itu, tapi juga ada Nama Giri daerah. 1, Giri Oke, 2, Giri oke. 3 gitu, keturunannya Giri ya, misalnya Prapen, Sunan Prapen itu juga sebut Sunan Giri ya, kemudian Panembahan Agung dan sebagainya. Nah, dalam kasus di Malang itu yang junior Gribek itu ada yang senior junior. Baik. Gribek yang senior itu di era Syekh Manganti ya, itu pamannya Sunan Giri ya, itu kalau begitu ya dari tahun-tahun 1500-an ya. Tapi ada juga yang Ki Ageng Sengguro itu yang dari masa Mataram Islam setelah ekspansi Sultan Agung ke Malang. Ke Malang. Oke. Nah, saya akan mengarahkan yang pertama itu ke kemungkinan di Sengguro ini, tapi yang lebih ke senior ya, Lebih di era ke senior, pertumbuhan ya. Islam ya, di Ya. era pertumbuhan Islam. Ya. Jadi ada seorang tokoh yang disebut dengan Ki Ageng Sengguro ya. Baik. Ki Ageng Sengguro yang makamnya ditempatkan itu di Arjo Jeding, di Rejo Tangan, Tulungagung. Ya. Nah, sejauh saya ketahui di daerah ini, di Rejo Tangan dan sekitarnya itu tidak ada desa atau dusun yang bernama Sengguro. Persis. Ya. Kalau ada desa atau dusun bernama Sengguro, maka berarti itu memang tokoh dari desa atau dusun yang bersangkutan ya. Baik. Tapi tidak ada aleh-aleh yang muncul ya, misalnya seperti Rejo Tangan, seperti Jeding, Aryo Jeding dan seterusnya ya. Kandung dan seterusnya, ada Joko Kandung misalnya ya. Sementara di satu sisi desa atau dusun ya yang bernama Sengguro tidak hadir di Tulungagung bagian timur ya. Ini aleh-aleh di Malang bagian selatan di Kepanjen ada desa yang masih bernama Sengguro sampai sekarang ya. Bahkan bendungannya itu bendungan Sengguro gitu ya. Nah, Sengguro di Malang ini juga tempat yang sangat bersejarah ya, yang disebut-sebut sebagai salah satu di antara dua kerajaan kecil ya, yang semula ini merupakan daerah bawahannya Majapahit, lalu setelah Majapahit runtuh ya karena serangan Sultan Trenggono tahun 1527, 1528, maka daerah bawahan Majapahit itu kemudian menjadi semacam daerah yang semi otonom, jadi kayak kerajaan kecil gitu ya. Nah, di Malang dari sumber data tradisi lisan yang dikumpulkan oleh Pesio di dalam bukunya literatur gitu ya. Itu kan buku berseri ya, ditulis oleh Pesio itu. Di paling tidak tergambar bahwa di Malang itu ada dua kerajaan kecil ya. Di era akhir Majapahit ya. Itu adalah kerajaan Sengguro dan kerajaan Supeturang ya. Kalau Supeturang itu lebih mengarah ke Malang kota ya. Sekarang itu Malang kota, sementara Sengguro itu ke Malang Kabupaten Selatan. Di sekitar Kepanjen ke arah selatan, tidak terlalu jauh dari apa yang kita sebut sekarang itu sebagai Desa Sengguro, tempat di mana bendungan Sengguro itu berada. Tapi situs Sengguro sendiri itu sebenarnya tidak di Desa Sengguro, tapi di desa tetangganya, namanya Desa Jenggolo ya. Jenggolo itu tetangga Desa Sengguro. Hanya dibedakan oleh jalan. Seberang
timur jalan itu Desa Sengguro, Ya. seberang barat jalan itu Desa Jenggolo. Tapi di masa lalu Jenggolo itu wilayahnya Sengguro, ya. Jenggolo itu pemekaran lah. Baik. Dari desa kuno Sengguro. Karena itu tinggalan jejak-jejak dari masa Hindu Buddha, dari masa awal-awal Islam itu kita dapati lebih banyak itu di Jenggolo daripada di Sengguro. Tapi di Sengguro sendiri juga ada tinggalan jejak-jejak arkeologisnya itu ada gitu ya. Nah, jadi sekali lagi di Malang itu kita justru mendapati toponim Sengguro ya. Baik. Yang sekarang menjadi nama desa. Oke. Tapi di masa lalu Sengguro di Malang itu bukan hanya desa, itu menjadi distrik ya, distrik Sengguro itu di masa kolonial itu ya. Di masa kolonial distrik Sengguro. Distrik Sengguro wilayahnya luas. Ke barat itu sampai Karangates sekarang, ke utara itu sampai Pakai Saji. Oke. Nah, dan sekarang itu berarti meliputi beberapa kecamatan ya. Di Malang bagian selatan itu ya, di Lereng Kawi, di Das Brantas dan sebagainya itu ya. Termasuk Kepanjen sendiri ya, itu masuk wilayah distrik Sengguro ya, distrik Sengguro. Nah, artinya ini merupakan satu tempat yang penting yang berkenaan dengan masa akhir Hindu Buddha atau boleh dikatakan juga masa awal pertumbuhan Islam. Ini transisi betul ya. Nah, jadi yang tergambar dalam konteks ini muncul sebuah kerajaan kecil yang bernama Sengguro yang di dalam sumber data tradisi lisan itu yang dikumpulkan oleh Pesho itu diperintah oleh Pramana. Raden Pramana gitu ya. Baik. Nah, yang semula Hindu lalu kemudian diislamkan ya. Nah, Islamisasi ini terkait dengan demakisasi ya, ekspansi Demak ya. Ekspansi Demak. Demakisasi, pendemaan. Ya, demakisasi ya, ekspansi Demak ke Jawa Timur ya. Di beberapa daerah itu dikuasai oleh Demak ya, mulai dari Kadiri ya. Nah, itu tahun 1527, 1528. Lalu kemudian macam-macam ya Blitar di Pasuruan. Termasuk juga nanti Blitar juga dikalahkan. Jadi Blitar itu sempat juga diekspansi oleh Demak yang dipimpin oleh Trenggono ya, ketika masa pemerintahan Trenggono. Dan penguasaan Blitar itu lebih awal daripada penguasaan Sengguro. Kalau Sengguro dan Supit Urang itu 1545 ya. Nah, Blitar itu ya 1540 tapi beberapa tahun sebelumnya. Ya, kurang lebih 1542 kalau tidak salah, 3 tahun sebelum Sengguro ya. Itu sudah lebih dulu di dalam tanda petik semacam ditaklukkan ya oleh Demak dan kemudian diislamisasikan oleh Demak gitu ya. Nah, itu Blitar. Blitar. Nah, Blitar itu bisa Blitar Lor Kali, bisa Blitar Kidul Kali ya. Lor Kali itu lebih menunjuk kepada Aryo Balitar itu, yang Kidul Kali itu lebih Aryo Jeding gitu ya. Nah itu, nah ini jadi artinya bahwa ada proses panjang ya, di mana Demak itu secara politis juga memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Jawa Timur, tapi secara religis juga melakukan syiar Islam di Jawa Timur karena sampai tahun-tahun 1500-an ke atas Jawa Timur itu masih daerah-daerah yang menjadi basis-basis Hindu ya. Kediri, Blitar, Malang itu ya. Nah, itu satu persatu kemudian diislamkan ya. Ada proses islamisasi yang dilakukan panjang ya. Trenggono paling tidak mulai 27, 28 itu sampai meninggalnya sampai 45. Itu kan hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun itu proses islamisasi panjang Jawa Timur. Termasuk yang diislamisasikan itu ya Blitar gitu ya. Blitar yang sekarang disebut Blitar itu. Nah, kembali ke Ki Ageng Sengguro Pak. Ki Ageng Sengguro ya. Nah, tokoh yang kemudian disebut-sebut kemudian dimakamkan di Rejo Tangan, di situs yang disebut dengan Kepatian itu adalah Ki Ageng Sengguro, Ki Ageng Sengguro, Ki Ageng Sengguro. Nah, lalu kenapa ada nama Sengguro yang dipakai? Padahal nama Sengguro itu kita ketahui sebagai nama satu tempat di era yang relatif sama ya, di pertumbuhan Islam itu di Malang bagian selatan.
Nah, inilah yang kemudian menimbulkan hipotesis ya. Sekali Baik. lagi ini hipotesis ya. Baik. Kalau saya yang berhipotesis, Ya. ada kemungkinan tokoh dari Aryo Jeding gitu ya. Iya. Tokoh dari Aryo Jeding gitu ya. Seorang Arya di Tulungagung bagian timur itu di Rejo Tangan. Iya. Itu ya Aryo Jeding itu semula adalah tokoh Hindu ya, orang Hindu. Pada awalnya dia Pada Hindu. awalnya Ya. sebelum ekspansi Demak itu ya, Iya. karena tadi kita di podcast sebelumnya Iya. kita mendapati jejak-jejak Hindu Siwa di situ Betul. ya. Lalu setelah kemudian berhasil diislamkan, ada Demaisasi ya, Iya. ekspansi Demak tahun 1542 kurang lebih itu. Iya. Tokoh di tempat itu yang semula Hindu itu kemudian beralih keyakinan menjadi penganut Islam gitu Iya, ya. iya. Nah, inilah yang kita perakirakan sebagai titik mulai Islamisasi ya. Jadi kalau katakanlah Iya. Blitar Tulungagung lah gitu Iya, ya, Blitar iya. Tulungagung itu ya. Iya. Karena Aryo Jeding itu masuk wilayah Tulungagung sekarang ya. Baik. Nah, kita sebut Blitar Tulungagung itu titik mulai Islamisasinya saya kira bisa ditempatkan di ekspansi Demak atau Islamisasi yang dilakukan Demak di era Trenggono itu Iya. pada tahun 1542. 1542 ya. Ini kan era pertumbuhan Islam ya. Ini ditarik dari ekspedisi militer yang di Blitar ya. Di Blitar, Oke. ya, di Blitar. Ya. Ini kan satu rangkaian panjang ya. Ya. Kediri lebih awal ya, Lebih awal. dijatuhkan itu Ya, ya. oke. Patih Udara itu lebih Oke. awal dijatuhkan ya, dan diislamkan Kediri itu ya. Ya. Nah, 3 tahun berikutnya setelah Blitar dikuasai oleh Demak, Ya. diislamisasikan oleh Demak, Demak memperluas lebih ke timur ya, Baik. untuk menguasai 2 kantong, boleh dikatakan terakhir ya. Sebenarnya terakhir itu ada 3 kantong itu. Ya. Di Malang dan di Belambangan ya. Di Malang itu ada 2 kerajaan kecil Ya. yang sama-sama di Das Berantas, yaitu Sengguruh itu di Kepanjen dan Supeturang. Supeturang itu di Malang bagian timur itu. Baik. Itu di sekitar Pulau Bedah itu ya. Baik. Ada kemungkinan ketika ekspansi Demak ke Sengguruh Ya. pada tahun 1545, Ya. Demak memanfaatkan penguasa-penguasa daerah yang sudah terlebih dulu berhasil ditaklukkan ya, dan diislamkan. Baik. Bisa saja penguasa daerah yang ada di Kediri ya, Ya. katakanlah kalau saya menyebut Karanggan Kadiri ya, Ya. itu pasca jatuhnya pusat kekuasaan Demak di era Patih Udara itu, Ya. termasuk juga penguasa daerah yang ada di daerah Blitar. Baik. Ya. Apakah itu area yang ada di Blitar atau Ya. area yang ada di seberang selatan yang kita sebut sebagai area Jeding itu ya. Baik. Nah itu. Nah kalau kita lihat Blitar yang paling dekat dengan Malang bagian selatan ya Blitar toh. Blitar. Kalau kita bandingkan Kediri lah ya. Betul, ya, betul. Blitar. Jadi nampaknya penguasa di Blitar ya, terutama yang seberang sungai, yaitu dari Aryo Jeding yang sekarang masuk desa Aryo Jeding itu, Ya. itulah yang kemudian didaulat ya oleh Trenggono untuk memimpin pasukan Menusuk. penyerangan Sengguruh. Iya. Karena Sengguruh itu dikepung, Pak Kol. Dikepung Oke. dari 2 penjuru, paling tidak dari arah barat dan dari arah utara. Baik. Itu ya. Karena Sengguruh itu tepatnya di Malang bagian selatan. Bagian Dan selatan. cukup terlindung. Betul. Ya, cukup terlindung oleh 2 sungai ya. Kemudian malah 3 sungai ya. Iya, Ya, Berantas, Kali Berantas juga yang timur itu Berantas ada Lesti juga, terus Iya. Kali Metro dan seterusnya ya. Iya. Nah, penyerangan dari arah barat itu sangat mungkin itu dipimpin oleh penguasa yang dari Blitar, yaitu dari Sengguruh itu. Iya, iya. Dari Sengguruh, dari Aryo Jeding itu. Aryo ya. Jeding ya. Inilah yang menjadi semacam pimpinan militer ya. Jadi Baik. kayak semacam dalam tanda petik kayak senopati ya. Iya, iya, iya. Yang kemudian berhasil ya menumbangkan kerajaan Sengguruh ya, kerajaan kecil Sengguruh yang dipimpin oleh Patih Udara. Nah, setelah Raden Pramana. kok Raden Utara, Ya. Pramana ya, Pramana. Raden Pramana ya, Oke. Patih Udara di Kediri ya, Ya. dipimpin oleh Pramana itu Ya. ya. Nah, setelah jatuhnya Sengguruh di era Raden Pramana ya, Ya. ini terjadi perubahan juga ya secara religis ya.
dari yang semula Sengguru bagian Malang bagian selatan yang di daerah Sengguru itu menjadi area pengaruh Hindu ya. Ini kemudian menjadi area pengaruh Islam. Dan jejak arkeologis di desa Jenggolo ya. Yang kita sebut kalau desa kunonya desa Sengguru itu ada jejak Islam, ada jejak Hindu ya. Jejak Hindunya itu di situs yang kita di masyarakat menyebut benteng itu. Dan satu di areal makam Jenggolo. Itu ada jejak Islam yang kuat dan tua itu. Saya menemukan jejak-jejak yang hampir seera dengan Giri, tapi Girinya Giri era Prapen. Nah, itu ya. Artinya Sengguro sempat menjadi pasca ya jatuhnya Pramana ya, penguasa di Hindu di Majapahit akhir itu. Sengguro menjadi suatu pusat pemerintahan setingkat semacam kadipaten ya. Semacam kadipaten ya. Atau mungkin semacam Karanggan lah, kurang lebih seperti itulah. Pemerintahan di tingkat daerah yang dipimpin oleh penguasa daerah yang Islam. Nah, ada kemungkinan yang menjadi penguasa daerah di Sengguro ketika sudah memasuki periode Islam ini pasca serangan Demak 1545 itu adalah orang yang berjasa memimpin serangan itu. Yang siapa dia? Kemungkinan adalah penguasa yang sebelumnya menjabat di Balitar sebagian selatan, yaitu di Rejo Tangan di Aryo Jeding itu. Nah, atas jasanya itu maka dipilihlah yang bersangkutan itu sebagai penguasa di Sengguro. Nah, apakah semacam Adipati Sengguro gitu, atau mungkin kalau itu Rangga ya, di Ranggadipati Sengguro. Sengguro. Nah, untuk beberapa lama kita kurang tahu pasti ya berapa lama ya. Tapi kalau kita hitung-hitung begini Pak Akol. Tahun 1545 itu adalah tahun-tahun krusial bagi Demak ya. Karena tahun 45 juga itu Trenggono itu meninggal. Di tahun 1545 ya? Iya, ketika mau melakukan ekspansi lebih jauh ke timur ke Balambangan itu meninggal di antara Pasuruan Probolinggo. Nah, inilah yang menyebabkan Demak itu kehilangan penguasa kuat ya. Penguasa besar ya. Bahkan kalau kita bicara puncak keemasan Demak itu ya di era Trenggono. Karena sebelum Trenggono itu Demak itu bukan kesultanan. Demak itu hanya daerah ya, ada penguasa daerah ya. Mungkin setingkat Arya. Karena itu Raden Patah itu disebut Aryo Dila. Damar. Setingkat Arya. Bukan sultan ya. Bukan sultan Patah. Tapi Aryo. Nah, Arya Dila, Arya Damar itu. Sampai keturunannya juga. Keturunannya hanya Adipati Unus. Bukan Sultan Unus ya. Beda dengan Trenggono. Trenggono jelas menyebut diri sultan. Keturunan Trenggono, Prawoto, Sultan Prawoto. Nah, jadi Demak itu baru menjadi kesultanan itu di era Trenggono dan setelahnya. Tapi puncaknya Trenggono. Dengan meninggalnya Trenggono itu juga terjadi kekacauan di internal Demak. Di Demak itu ketika naik atau Sultan penggantinya Prawoto itu sudah mulai chaos ya. Dan akhirnya Prawoto juga meninggal gitu ya. Nah, itu masa surut, masa surut. Nah, dan pada akhirnya jatuh Demak digantikan Pajang. Pajang juga tidak sebesar Demak itu ya, tidak sebesar Demak di era Trenggono ya. Nah, ada kemungkinan dengan jatuhnya Demak, merosotnya Demak, merosotnya Demak lalu jatuhnya Demak. Daerah-daerah yang dulu menjadi daerah kekuasaan Demak itu bangkit kembali menjadi lepas dari Demak dan keyakinan lama itu menguat kembali. Menguat kembali. Karena berubah keyakinan itu kan tidak cukup hanya setahun 2 tahun. Apalagi kalau itu publik ya, perorangan bisa ya. Dan apalagi kekuasaan ya. Apalagi itu kekuasaan ya. Nah, jadi ada kemungkinan ya, ini hipotesis ya. Dengan jatuhnya Demak, akhirnya penguasa di Sengguro yang Islam ya, yang
kemungkinan itu asalnya itu dari Balitar, dari Aryo Jeding itu, yang kemudian sempat menjabat dikasih wilayah Lungguh di Sengguruh itu. Ya, diberi jabatan di situ karena jasanya memimpin serangan itu kan. Kalau kamu mau ya bantu. Kalau saya bantu, lalu rewardnya apa? Kan itu kan hitung-hitungannya ya. Nah, rewardnya kamu saya angkat menjadi penguasa, itu lebih tinggi daripada kamu hanya di selatan berantas di daerah Aryo Jeding ya. Tapi setelah jatuhnya Demak sangat ada kemungkinan terdongkel ya. Jadi Demak jatuh, penguasa ini didongkel. Dan wilayah-wilayah yang berhasil ditundukkan itu bermunculan lagi. Makar kembali ya. Iya. Jadi itu biasa sih. Kalau penguasa pucat kacau gitu di daerah itu akan berusaha untuk lepas ya. Atau paling tidak bertindak seperti otonom ya. Atau paling tidak kita sebutnya semi otonom lah. Ada kemungkinan beberapa lama setelah berkuasa menjadi penguasa di Sengguruh dan di seorang adipati atau misalnya Ranggadipati lah, Sengguruh itu kemudian terdongkel dari kekuasaan, pilihannya ya kembali ke tempat asal, eksodus ke tempat asal, kembali ke Jeding. Dan ini menarik perhatian kita karena baik Jeding atau Sengguruh ini sama-sama di Das Berantas ya. Sama-sama di Das Berantas. Jadi semacam nyusuri sepanjang aliran Berantas sampailah ke tempat asal, dan di masa tuanya kemudian melematkan waktunya di Jeding ya. Yang kemudian kita sebut sekarang Aryo Jeding itu. Nah, jadi di tempat asal ya. Dan mulai lebih mengemban tugas untuk melakukan Islamisasi ya, mengembangkan Islam di situ sampai yang bersangkutan meninggal. Nah, kemudian ini ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Aryo. Kenapa kemudian muncul makam Aryo Sengguruh di Ki Ageng Sengguruh di situ ya. Jadi jika betul hipotesis ini, maka Ki Ageng Sengguruh itu sebenarnya adalah orang yang hidup di masa transisi ya. Di masa transisi. Tepatnya di masa Demak Trenggono. Tapi dia sebelum era Demak Trenggono kan sempat menjadi penguasa di era Hindu-Buddha ya. Betul. Walaupun itu penguasa daerah di seberang selatan Berantas, di sekitar daerah Rejo Tangan dan sekitarnya lah, di situ ya. Itu sempat menjadi penguasa Islam juga di Sengguruh, di Malang bagian selatan, tapi tidak berapa lama karena ada bangkitnya kembali penguasa yang terkalahkan ya dengan pendukung-pendukungnya gitu di daerah Malang Selatan di Kepanjen ya sekarang. Kepanjen. Parapanji tuh. Kepanjian. Nah, Kapanjian tuh. Ini bangkit kembali. Nah, pilihannya ya eksodus kembali ke tempat asal. Nah, inilah yang memunculkan yang melatar belakangi kenapa tokoh yang disebut dengan Ki Ageng Sengguruh itu kemudian makamnya tidak di Malang bagian selatan. Di Malang bagian selatan malah nggak ada, nggak ditemukan ya. Yang di makam di makam desa Jenggolo. Di makam desa Jenggolo itu malah tokoh yang masa hidupnya dari era Diponegoro itu belakangan sih. Belakangan sekali belakangan. Ya. Jadi tokoh yang menjadi penguasa di Sengguruh itu alih-alih malah kita temukan di Tulungagung gitu ya. Nah, ada pendapat itu yang berkaitan dengan tradisi lisan itu. Ki Ageng Sengguruh itu kemudian punya anak namanya Aryo Jeding itu. Itu legenda lokal ya. Legenda lokal Aryo Jeding itu adalah putra dari Ki Ageng Sengguruh. Ya. Yang kemungkinan putranya tidak hanya satu, dua. Ki Ageng Sengguruh dan Aryo Jeding dan Aryo Balitar. Nah, kedua-duanya itu nama-nama yang sebenarnya Mr. X ya. Area yang ada di Jeding di selatan Berantas dan area yang ada di Balitar yang disebut Aryo Jeding dan Aryo Balitar. Tapi pernah ada juga ada kembali kepada legenda lokal. Dikatakan bahwa Aryo Jeding itu sempat mengalahkan Aryo Balitar dan kemudian menyatukan keduanya itu menjadi satu. Ya. Sehingga Balitar itu dilebur saat ini di periode ketika kemudian Aryo Jeding berhasil mengalahkan Aryo Balitar itu pusatnya digeser dari utara Sungai Berantas ke selatan Sungai Berantas. Nah, inilah yang barangkali menjadi latar mengapa di Aryo Jeding sendiri itu ada 2 dusun.
Baik. Yang selatan itu dusun Aryo Jeding, yang di sebelah utara itu dusunnya bernama Aryo Blitar. Aryo Blitar. Padahal lokasinya di Aryo Jeding. Ya, nah ini ya, ini kemungkinan itu ya. Nah, jika betul demikian maka berarti sebagai sebagai pusat pemerintahan di tingkat daerah. Ini panjang ya, mulai dari masa Hindu-Buddha sebagai suatu daerah yang dipimpin oleh seorang Arya, di bawah satu kerajaan vassal, yaitu mulai dari era Singasari, kemudian berlanjut sampai dengan era Majapahit, lalu tetap menjadi setingkat pemerintahan daerah di era pertumbuhan Islam, gitu ya, dan seterusnya ya. Itu mungkin nanti berlanjut terus sampai ketika Mataramisasi di era Sultan Agung itu ya. Nah, di era Sultan Agung itu. Nah, jadi kalau ini peristiwa ini terkait dengan kapan atau bila mana Ki Ageng Sengguruh itu eksodus ya. Dari Sengguruh yang ada di Malang Selatan itu kembali ke tempat asalnya di daerah Aryo Jeding itu. Katakanlah kalau kemenangan Demak itu 1545, pertanyaannya berkuasa di tempat itu sampai berapa lama? Apakah begitu Trenggono meninggal kemudian terdungkel, berarti kan hanya sekitar setahun 2 tahun ya, atau agak panjang sampai Demak betul-betul jatuh digantikan oleh Mataram, oleh Pajang. Jadi setelah runtuhnya Demak dengan meninggalnya Prawoto gitu ketika era berdirinya Pajang gitu ya. Kalau itu kan berarti katakanlah ada 10 tahun atau mungkin 15 tahun, katakanlah 10 tahun berarti kembalinya ke Aryo Jeding itu ya kurang lebih pada tahun kisaran 1545 ditambah 10 gitu ya, ke 55. Mungkin belum meninggal masih belum meninggal. Nah, setelah beberapa lama lagi kemudian meninggal. Nah, apakah meninggalnya itu katakanlah kalau ketika ekspansi Demak tahun ke Sengguruh itu 1545 usia 30 tahun meninggal usia 40 tahun kan 50 tahun berikutnya ya. Nah, berarti kan ya sudah di akhir-akhir ya. Akhir-akhir 1500. Apakah 1580, 90 gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kemudian ada makamnya Ki Ageng Sengguruh di era ini, berarti makam itu adalah makam-makam tahun 1500 akhir. Nah, gitu ya. Nah, karena itu kalau kemudian bentuk nisan, bentuk jirat itu mirip-mirip dengan di Panturan yang tidak di era-era kewalian ya, masa kewalian itu ya. Itu kan tahun-tahunnya itu tahun 1500 akhir, jarang masuk ke 600-an. Nah, inilah yang kemungkinan jejak-jejak semacam ini kita dapati di makam Kepatian itu. Makam Aryo Jeding sendiri tidak ditempatkan di Kepatian itu, ditempatkan di satu situs makam ini menurut legenda setempat itu yang berada di kerajaannya Aryo Jeding yang di sebelah selatan jalan. Di sebelah selatan jalan. Nah, jadi tapi makam ini ketemu nggak Aryo Jeding ini? Ada ya? Yang diyakini masyarakat ini makamnya Aryo Jeding. Nah, itu diyakini sebagai makamnya Aryo Jeding. Terlepas apakah betul atau tidak, karena sumber tradisinya tradisi lisan, Pak. Tradisi lisan. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita ya. Kalau kita kembali melihat satu proses ya, sejarah ya. Kita mendapati adanya perjalanan sejarah di Aryo Jeding dan sekitarnya. Ini perjalanan sejarah lintas masa. Ada satu fase ya, di mana areal ini menjadi areal yang cukup penting ya, karena ini menjadi pusat kekuasaan di tingkat daerah di masa Hindu-Buddha. Nah, ini mungkin mulai Majapahit, tapi sebelumnya permukiman sudah ada. Bisa di era Singasari, di era Kadiri gitu ya. Kadiri mungkin sudah ada sampai era Singasari. Singasari saya kira ini sangat mungkin sudah ada karena tidak jauh dari Aryo Jeding, dari Rejo Tangan itu ada situs Jimbe, ada Ganesha Boro ya, yang awalnya dari Jimbe itu kan jelas dari era Singasari ya. Artinya jejak Singasari sudah dari situ sampai terus masa-masa Majapahit ya. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Ya, kendati pun terjadi satu perubahan ya yang terjadi pada masa pertumbuhan Islam, di mana
Seguruh yang Aryo Jeding ya, daerah Aryo Jeding yang semula menjadi pusat pemerintahan daerah yang Hindu itu kemudian berada di kalangan Demak gitu ya. Islam kemudian berkembang di situ ya pada tahap awal, tapi posisinya sebagai pusat pemerintahan itu tetap penting ya. Baik. Tidak penting. Nampaknya ketika Aryo Jeding itu kemudian didaulat sebagai penguasa di Aryo Sengguru, penguasa di situ mungkin digantikan oleh keturunannya, entah itu anaknya, entah saudaranya ya. Dan itu terus berlanjut sampai memasuki era katakanlah itu Aryo Jeding yang kemudian mendapatkan julukan juga sebagai Ki Ageng Sengguru. Jadi ini adalah tokoh yang sama. Betul. Dia disebut Aryo Jeding karena pernah menjabat sebagai penguasa daerah di Aryo Jeding. Betul. Tapi dia juga bisa disebut dengan Ki Ageng Sengguru karena kendati pun hanya beberapa lama sempat berkuasa di wilayah Sengguru. Di Sengguru. Sebelum eksodus balik kembali pulang itu ya. Ini tokoh ini bisa disebut dengan dua sebutan, Aryo Jeding dan juga Ki Ageng Sengguru. Ki Ageng Sengguru. Betul. Nah, setelah itu kalau di legenda setempat nampaknya digantikan Ki Ageng Sengguru itu dengan anaknya yang bernama Aryo Jeding itu. Nah, kapan mulainya? Kalau katakanlah Ki Ageng Sengguru alias Aryo Jeding yang pertama senior gitu ya, Aryo Jeding senior, Aryo Jeding 1 digantikan dengan Aryo Jeding 2. Nah, itu mungkin tahun 80-an meninggalnya bapaknya bapaknya kan baru meninggal tahun 1570 80 lah katakan itu 1500 akhir digantikan Aryo Jeding kedua dan ketika di Aryo Jeding kedua itu Aryo Jeding menguat. Bahkan berhasil mengalahkan Aryo Balitar ini pusat kedua dia Balitar disatukan dipusatkan di Aryo Jeding gitu ya. Nah, ini sampai nampaknya kemudian memasuki tahun-tahun 1600-an. Nah, ketika kemudian ekspansi Demak ekspansi Sultan Agung. Nah, Sultan Agung itu kan menguasai Kediri Kediri, Karanggan Kediri itu 1614. Sudah ekspedisi militer ke Kediri menguasai Kediri. Jadi Kediri dimataramisasikan. Nampaknya mataramisasi di Blitar. Itu tidak jauh-jauh dari situ. Dari 1614 ini. Lanjutkan aja dari Kediri ngelerek ke timur, menguasai Blitar. Itu ya 1514 karena 1514 juga Sultan Agung terus ke Malang sampai Lumajang. Nah, itu tahun yang sama. Jadi sebelum Malang Lumajang, Blitar duduki dulu. Jadi dengan demikian, ketika ekspansi Sultan Agung tahun 1614, boleh jadi Balitar yang sebenarnya terdiri atas dua sub area. Seberang utara itu yang Aryo Balitar itu, seberang selatan yang Aryo Jeding itu mungkin diperintah yang berkuasa di situ adalah Aryo Jeding 2. Anaknya Aryo Jeding Junior. Aryo Jeding Junior. Anak dari Ki Ageng Sengguru Aryo Jeding alias Aryo Jeding 1. Gitu. Nah, tergambar. Nah, sejak saat itulah saat tahun 1614 itu sudah terjadi perubahan bahwa Aryo Jeding dan sekitarnya termasuk Blitar itu menjadi suatu daerah yang berada di bawah payung kemaharajaan payung Kesultanan Mataram ketika Sultan Agung. Periode Sultan Agung Baik. Nah, itu kalau mau lacak lagi bagaimana di periode-periode selanjutnya, nah ini sudah masuknya, kalau Sultan Agung kan masuknya masa perkembangan Islam. Masa perkembangannya. Nah, jadi sekali lagi kita mendapatkan terus terang ini masih kerangka kerangka. Lebih banyak frame hypothetical sebenarnya terus baca frame Nah, perlu dicari data-data yang lebih rinci, yang lebih masing-masing lapis masa lapis masa itu kita cari data pendukungnya sehingga rekonstruksi historisnya menjadi kuat. Tapi
sekali lagi memang di tingkat sejarah mikro ya, atau mikro history atau petit history dalam bahasa Perancis ya, petit history ini data-data itu tidak senantiasa hadir sangat lengkap ya. Betul. Sehingga apa yang kita dapat rekonstruksi itu untuk sementara ya lebih hipotetik ya. Betul. Tidak jarang kita hanya mendapatkan sumber-sumber tradisi lisan ya. Betul. Tradisi lisan yang perlu kita analisis secara kritis ya, dengan melakukan pembandingan ya, misalnya bagaimana Kediri, apa itu daerah Tulungagung bagian timur, itu dibandingkan dengan Blitar, bandingkan Kediri, bandingkan Malang gitu ya, sehingga kita akan bisa membuat suatu rekonstruksi walaupun rekonstruksi historis yang hipotetik gitu ya. Betul, Mas. Bergugusan informasi itu luar biasa banyaknya. Iya. Nah, bagi yang tidak mengikuti secara mainstream akan sangat kelimpungan untuk mengikuti perbincangan kita ini. Iya. Jadi saya harus urai satu-satu. Iya. Pertama adalah soal keberadaan Ki Ageng Sengguro pada periode ekspedisi militer yang dilakukan oleh Sultan Trenggono. Ya. 1545, tetapi kalau dikaitkan dengan ekspedisi di Kediri itu 1527, lebih awal. Kalau Blitar sendiri baru jatuh itu 45. Belum 42. Oke. 3 tahun sebelum jatuhnya Sengguro. Baik. Berarti ini secara mainstream dulu, Mas. Ya, mainstream. Ya, Sultan Trenggono pendahulunya Adipati Unus dan Arya Damar. Raden Patah. Raden Patah itu tidak pernah ada catatan melakukan ekspedisi militer sebelumnya. Kalau di era Raden Patah dan Adipati Unus itu ekspedisi militer ke Jawa Timur belum dilakukan. Oke. Dan tidak ada arah untuk meruntuhkan Majapahit. Baik. Berarti semangat meruntuhkan Majapahit melalui ekspedisi militer itu di era Trenggono. Dan ini harus jelas, Majapahit yang mana ini? Majapahit akhir dari dinasti Girindrawardhana. Ya. Itu bukan di Trowulan kan? Berarti bukan. Di Daha ya. Kekuasaannya sudah di Daha, itu di Kediri. Oke. Itu Daha yang dugaan saya itu di Kulon Kali. Di Kulon Kali ya. Ya, Lirboyo dan sekitarnya sampai ke Klothok itu. Yang kita kenali dengan nama Daha Wilwatikta itu ya. Ya, Wilwatikta kan nama lama ya. Nama lama. Wilwatikta yang bertempat di Daha gitu ya. Betul gitu. Ini sebenarnya penting sekali diposisikan ini karena pengetahuan mainstream kita serangan Demak itu umumnya diarahkan ke periode ketika Majapahit masih berada di Trowulan. Dan itu Raden Patah ya. Gitu. Iya. Jadi para mahasiswa, para sarjana yang mengikuti siaran ini, ekspedisi militer itu ke Jawa Timur terutama itu baru dilakukan oleh Sultan Trenggono. Ya. Dan itu tidak hanya ditujukan kepada Patih Udara yang penguasa itu, juga daerah-daerah bawahan lain itu. Intinya adalah ingin melakukan wilayah. Trenggono ini ingin melakukan konsolidasi militer untuk menyatukan wilayah yang tercerai-berai setelah Majapahit runtuh. Jawa, Mas. Javanisaan ini Panjava. Panjava ya. Sebelum Sultan Agung melakukan Panjava Trenggono lebih awal. Oke. Trenggono sampai Jawa Barat juga lah itu ya. Baik. Intinya adalah wilayah selatan ini dari Kediri, Rejo Tangan, Tulungagung, Blitar sampai menuju ke Malang, sampai maunya ke Belambangan itu adalah wilayah yang disisir oleh ekspedisi militer Trenggono. Dan itu dalam rentang 1527 sampai 1545. 20 tahun. Dua dasawarsa. Dasar ekspedisi itu dilakukan. Nah, yang terpenting adalah oral history yang didokumentasi oleh Pesho tadi. Bahwa ada 2 wilayah atau 3 wilayah yang masih bertahan dengan kekuasaan lama. Yang artinya bukan hanya kekuasaannya tapi juga kultur keagamaan dan lain sebagainya. Kultur pra-Islam ya. Jadi itu wilayah itu adalah wilayah Sengguro dan Supit Urang. Supit itu sama-sama di Malang kalau sekarang. Di Malang. Dan itu Belambangan. Kabupaten, satu di kota. Iya. Jadi ini kan bisa dianggap sebagai benteng terakhir. Wilayah-wilayah yang dulu berdaulat kepada
menyatakan kesetiaannya pada Iya. Daha Wilwatikta. Blitar pun ya, Ya. termasuk Rejo Tangan ya. Ya. Ini ya boleh dikatakan hampir terakhir tak? Hampir Karena terakhir. hanya jarak sekitar 3 tahun 3 lah tahun, dengan Sengguru. betul. Ya. Jadi Blitar berhasil ditundukkan pada 1542. Pasti itu era bersamaan penundukan di wilayah Tulungagung bagian timur. Iya. Ya. Dan dengan begitu muncullah hipotesis sesudah penundukan ini oleh Sultan Trenggono, maka penguasa-penguasa lokal ini sekaligus digunakan sebagai instrumen Betul, jadi konstituennya, jadi pendukungnya. Iya, untuk menusuk wilayah terakhir. Iya, karena nggak mungkin Mas serangan ya, Iya. Demak Iya. ke Malang yang sangat jauh, tak? Betul. Oh, Demak itu loh pesisir utara, Betul. Malang pesisir selatan, Iya. Demak di Jawa Tengah bagian Iya. tengah ya, Iya. Di utara tapi Iya. dan Malang itu di timur tapi Iya. selatan gitu. Iya. Itu kalau harus mengerahkan perjalanan darat pasukan Demak ribuan, Iya. nah kalau enggak pasukan besar-besaran Iya. itu ya sengko untuk bisa jatuhkan Sengguru yang sangat terlindung ya. Iya. Nah itu paling gampang yang memanfaatkan orang-orang yang berhasil dikuasai lebih dulu, Iya. jadikan pendukung walaupun ada transaksional tak? Betul. Nah, kalau kamu mau dukung saya Iya. memimpin operasi ini ya Iya. nanti rewardnya apa? Tinggal Iya. itu aja tak? Betul. Gitu. Jadi menusuk dari wilayah Blitar Tulungagung ini menggunakan area-area yang berhasil ditundukkan area-area ini yang sudah dikuasai. sementara kan juga berhasil menundukkan wilayah Pasuruan. Iya, Jadi, Pasuruan lebih awal. lebih awal. Dikuasai Trenggono itu Iya. apa itu 1530 ya. 30 ya? atau 35 saya lupa itu ya. Oke. Itu lebih Jadi awal itu. dikepung dua arah gini. Wah, dari utara iya, Iya. dari barat iya. Iya. Gitu. Dan dari Giri juga iya. dari karena Giri juga iya. Sengguro itu berseteru dengan Giri. Baik, gitu. baik. Gitu. Berarti batas terakhir, benteng terakhir kekuasaan lama ini akhirnya benar-benar jatuh. Jatuh. Nasib Raden Pramana diketahui nggak dalam sejarah oral? Di tradisi lisan, Ya, Pramana ya, itu disebut-sebut setelah Sengguru jatuh, Ya. eksodus ke Supit Urang. Lari ke Supit Meninggalnya Urang. di Supit Urang. Oh. Jadi yang dijatuhkan dulu itu adalah penguasa di Sengguru, Ya. yaitu Pramana. Baik. Tapi tidak sampai meninggal Pramana, tapi Baik. benteng sudah jebol dulu, Ya. Pramana eksodus. Baru setelah Sengguru jatuh, Supit Urang jatuh. Oke. Ya, ketika jatuhkan Supit Urang itu Pramana meninggal di Supit Urang. ada jejaknya, Mas. Peninggalan Supit Urang itu diperkirakan Supit Urang diperkirakan menggunakan ex ibu kota kerajaan Tumapel di era Angrok sampai dengan Wisnuwardana awal, yaitu di tempat apa yang di dalam Pararaton disebut dengan Kutaraja yang sekarang menjadi Kuto Bedah. Supit Urang itu titik Kutaraja berarti. Iya, itu sejak era Tumapel ya. Era- Sebelum kemudian betul. pusat pemerintahan Tumapel digeser ke utara ke Singosari. Baik. Bentuk areanya itu tanah membukit Ya, yang diapit oleh sungai. Bentuk sungainya itu koyok Supite Urang. Oke. Karena itu sebutannya Supit Supit Urang. Urang. Nah, sungai yang bentuknya Supit Urang itu adalah Brantas Ya. dan Kali Amprong. Strategis sekali ya. Strategis, tanahnya membukit, terlindung. Termasuk wilayah delta itu ya. Itu Enggak juga ya. Pertemuan 3 sungai. Sebenarnya 3 sungai ya. Oke. Selain Amprong, kemudian Brantas, ada Kalibango. Oke. Dan itu jejak bentengnya, dan itu nanti digunakan lagi Iya. oleh oleh penguasa berikutnya ya, Iya. Roboto Jiwo itu di era Mataram. Baik. Beberapa kali. Ya, itu, Intinya adalah penguasa lokal terakhir yang setia pada Daha Wilwatikta itu Raden Pramana. ya Pramana. Dan informasi oral maupun jejaknya diketahui meninggal di Supit Urang setelah Sengguru berhasil ditundukkan oleh Demak melalui Trenggono melalui instrumen Aryo Jeding atau tapi celaka politiknya di tahun kemenangan itu Trenggono meninggal. Setelah itu juga Demak surut drastis dari Surut drastis. Rapawoto. Oke. Surutnya kekuasaan atau konsolidasi politik atau militer itu diikuti dengan menguatnya kembali kekuasaan lama. Biasa. Itu pasti ya. Iya, apalagi di daerah yang jauh. Dan Jauh dari apalagi kontrol. di basis yang dulu kuat. kesetiaannya pada pemerintah lama. Iya. Akhirnya Sengguru didongkel menurut Mas Dwi dan kembalilah ke wilayah lungguhnya awal di Jeding
pilihannya yang balik nang anu tempat asal paling gampang lah. Oke. Tempat asal, dan tempat asal ini yang menarik seperti yang saya katakan tadi, sama-sama di Das Berantas ya. Sama-sama di Das Berantas. Jadi ini kontak-kontak kontak-kontak berantasan semua Pak. Ekosistem berantas menjadi sangat itu, penting ya. Baik Supeturang, kemudian Sengguro, kemudian Balitar dan Jeding gitu ya, kemudian Kadiri gitu ya. Ini semuanya Das berantasan itu. Oke Mas. Ini oleh karena itu ngomong sejarah Jawa Timur baik dari masa sebelum pra Islam ya, masa Hindu Buddha, kemudian di awal-awal dari pertumbuhan Islam gitu, sampai perkembangan Islam awal itu ya kontek-konteknya ya Das Berantas gitu. Berarti bisa nggak dihipotetikalkan juga, dihipotesiskan Aryo Jeding senior itu termasuk penguasa lokal yang berhasil diislamkan oleh Demak? Boleh. Dan berkonversi menjadi Islam? Boleh. Dan menjadi cikal bakal komunitas Muslim di wilayah Aryo Jeding? Aryo Jeding dan sampai utara ya. Sampai utara. Ya. Saya kira bisa ya. Jadi paling tidak cukup ada alasan. Ada alasan ya. Kalau betul bahwa ekspansi Demak di Trenggono itu juga diarahkan ya ke arah Balitar ya. Betul. Entah utara aliran Berantas setelah selatan aliran Berantas tahun 1542-an lah. Jadi berarti bahwa ini yang merupakan titik mula ya, Islamisasi ya. Islamisasi ke daerah selatan Jawa Timur. Selatan ya. Betul. Selatan ya. Ini selatan itu kan juga untuk menyebut Tulungagung, Trenggalek, Kediri. Ini meliputi Tulungagung ini kan selatan ya, karena Kediri itu ya hampir selatan lah. Itu hampir selatan. Lalu selatan lagi ya Malang Selatan. Betul. Jadi ini adalah Islamisasi selatan ya. Islamisasi selatan. Yang lebih belakangan kalau dibandingkan dengan Islamisasi di utara Jawa. Betul. Dan dengan begitu baik makam Ki Ageng Sengguro maupun Candi Aryo Jeding atau Nolo Suwarno, Nilo Suwarno tadi. Ini situs penting sekali loh Mas. Penting ya. Jadi ini kita itu kan memulung ya serpian-serpian ya. Serpian-serpian ya. Jadi ini kalau ibarat puntung rokok itu ya puntung yang sudah dibuangi ya. Tapi kan masih ada tembakau juga gitu ya. Kita kumpulkan dan kemudian ini kita jadikan bahan untuk membuat apa yang kita sebut sebagai rekonstruksi historis. Tentu karena rekonstruksi historis itu dibangun ya. Baik. Dari residu ya, dari sisa-sisa yang enggak seberapa. Ya mohon maaf kalau kemudian rekonstruksinya tidak terang benderang, paling tidak akan ada sesar sinar. Betul. Ada masih walaupun dalam keremangan sejarah. Betul. Nah, ini menjadi satu petunjuk awal yang penting yang perlu terus dilakukan lacakan. Siapa tahu yang dalam keremangan sejarah itu perlahan-lahan bisa makin diterangi. Baik. Dalam hipotesis Mas Dwi, salah satu wilayah Islam awal di wilayah selatan ini titiknya adalah Sengguro itu ya. Sengguro atau Aryo Jeding ya. Aryo Jeding ini ya. Untuk Tulungagung dan sekitarnya Aryo Jeding baru. Nanti kita juga dalam era yang relatif bersamaan. Itu kita akan juga mengintip ya di podcast berikutnya. Mengintip situs lain yang ada di Gondang Lor. Astono Gedho. Jadi sepenting itu loh para mahasiswa, para dosen, akademisi, juga termasuk pejabat daerah Mas. Wilayah itu terbengkalai sama sekali. Enggak keurus ya. Enggak dapat sentuhan apapun. Betul. Jadi bayangkan kita punya situs sepenting itu untuk melihat atau merekonstruksi sejarah, sementara kita sendiri tidak. Saya tidak tahu ya pemerintah daerahnya ya karena tidak paham ya. Jadi ya kita lah nanti yang memahamkan. Jadi di dua titik itu ya, baik di makam Sengguro maupun di Candi Aryo Jeding ya. Kita benar-benar prihatin ya. Karena juga jejak permukimannya. Sudah berubah menjadi area budidaya pertanian. Betul. Padahal potensial ditemukan banyak sekali. Bisa lebih banyak. Peninggalan lama. Atau sudah lebih dulu lenyap itu. Bukan hanya sumur kan Mas? Bukan tapi sisa-sisa gerabah, terakota, batu bata. Kan tidak hanya sumur dok. Betul. Syukur-syukur nemu patung ya. Iya.
yang pasti adalah tidak terurus. Iya. Dan bagaimana situs sepenting itu tidak terurus pemerintah daerah, itu. Padahal itu adalah sarana paling penting untuk melihat transisi betul. masyarakat Betul. dari Hindu Buddha ke Islam. Ya, itu ada satu momentum historis ya. Betul. Transisi itu momentum historis karena Ya. transisi itu kan menjadi titik akhir. Betul. Tapi juga sekaligus titik mula. Betul. Titik akhir dari periode sebelumnya, titik mula dari periode sesudahnya. Iya. Ya. Semoga dengan tayangan ini ada kesadaran, Mas ya. Semoga Pak Kok. Ya, segera Ya, ada. asal kita tidak intinya ya untuk sedikit demi sedikit lah, Ya, gitu ya. menyingkap, kita singkap gitu. Ya. Semoga bermanfaat. Yang pasti dari berbagai fakta kesejarahan, baik fakta arkeologinya, fakta ekologinya, fakta oral historinya, kita bisa menyusun hipotesis yang penting sekali bahwa makam Ki Ageng Sengguru tidak terkecuali situs lain yang berada di lokasi yang sama, termasuk Candi Nilo Suwarno, itu adalah situs terpenting untuk melihat transisi Hindu Buddha ke Islam, ya, karena sifatnya lintas masa. Dan dia bisa menjadi pintu masuk yang sangat penting untuk melihat bagaimana transisi itu dimulai dalam episode sejarah Islam di kemudian hari. Nah, pesan pentingnya adalah ya semoga pemerintah lebih arif, ya. Lalu masyarakat akademi juga tidak lupa menjadikannya sebagai destinasi untuk menggali lebih banyak lagi informasi di area itu. Destinasi riset ya. Destinasi riset. Mas, terima kasih tidak teringat. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya.